nanti kalau kerja di Jepang sholatnya gimana? Apa bisa dapat izin waktu kerja untuk sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama channel saya, Maulana Abdussalam di sini. Dan di video ini aku emang sengaja mau bikin sebuah video yang untuk menjawab pertanyaan terakhir. Di video-video terakhir banyak yang bilang, "Bang, untuk yang muslim gimana untuk sholat di Jepang gitu waktu pas kerja?" Banyak banget yang nanya, gimana sholatnya, dikasih waktu nggak untuk sholat gitu. Oke, aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman, aku di sini kerjanya sebagai perawat. Jadi kalau perawat itu tempatku itu kerjanya itu sekitar 7 jam sehari. Dan istirahatnya ada 1 jam, 2 jam. Istirahatnya itu 30 menit, 1 jam dan 30 menit. Jadi waktu pendatang pertama kali juga aku udah bilang ke perusahaan aku yang sekarang ini bahwa aku tuh muslim. Aku muslim. Terus aku sehari aku sembahyang juga ya 5 kali, aku bilang aku 5 kali. Terus aku nggak terlalu detail, tapi aku bilang aku puasa, aku ada puasanya, dan ternyata orang Jepang sangat menghargai itu gitu. Oh gini, aku sedikit jelasin mungkin ya sekalian ngasih tahu kalau ya agama Islam tuh kayak gini. Dan setelah aku jelasin ternyata orang Jepangnya ngerti gitu. Dan alhamdulillah teman-temanku, aku kerja di perawat ini kebanyakan teman-temanku itu ibu-ibu, ibu-ibu udah tua ya udah. Kayak ibu aku udah kayak ya nenek aku juga gitu, udah masih ya udah tua tapi masih pada kerja gitu, masih pada sehat alhamdulillah. Dan waktu yang paling mungkin kan aku cuman bilang aku sholatnya ada sholat zuhur, ada sholat asar gitu kan kalau di perusahaan, karena aku masih dapat dinas untuk dari pagi sampai sore. Nah waktu itu aku sholat di tempat ya yang mungkin aku bilang itu ya kayak lorong gitu, tapi itu emang nyimpen barang-barang doang. Dan aku sembahyang di situ, aku sholat. Terus kan habis sholat tuh, waktu sholat tuh ada yang masuk itu orang Jepang. Terus ditegur sama orang Jepang, kalau sholat jangan di situ. Itu ada ruangan yang nggak kepake di sana. Akhirnya dikasih tempat di ruangan. Dan alhamdulillah sih itu kataku baik banget sih orang Jepang ya di tempatku. Gitu. Jangan sholat di sini ya, di sini tempat umum, takut ada yang lewat, takut ada yang ganggu gitu. Jadi memang dikasih ruangan khusus untuk aku sembahyang gitu. Terus orang Jepang udah ngerti gitu kan, karena aku muslim juga. Waktu puasa juga sama. Jadi kalau aku kan kerja sebagai perawat itu ada yang bagian dinas bagian dinas yang mandiin pasien kan. Waktu itu aku puasa, aku sebulan full nggak mandiin pasien karena orang perusahaannya bilang, kamu puasa ya sebulan ya kayak gitu ya, nggak minum kan, nggak makan kan, ya aku nggak bisa minum, nggak bisa makan. Dan akhirnya mereka nggak ngasih jadwal aku untuk ofra. Padahal aku udah bilang nggak apa-apa, kataku ofra juga nggak apa-apa, biasa aja, udah biasa di Indonesia tanpa makan minum juga tetap kerja. Nggak kasihan. Akhirnya aku nggak dapat dinas ofra selama bulan puasa. Dan bulan-bulan puasa juga ya dapat makanan manis kali ya, ini untuk buka puasa gitu. Alhamdulillah orang baik, teman-temanku ya orang Jepang di tempatku tuh baik-baik semua alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman masih banyak yang tanya, ya di Jepang gimana, ya mungkin itu tergantung perusahaannya lagi sih. Tapi menurutku yang di perusahaanku ini ya baik banget, orangnya baik-baik banget, sangat menerima perbedaan sekali. Tapi mungkin orang Jepang sih baik-baik sih. Walau aku lihat di video-video yang ada di TV Jepang, ada yang di pelayaran itu anak buahnya itu orang Indonesia rata-rata 15 orang kalau nggak salah kurang lebih. Itu emang dikasih tempat gitu untuk kayak bikin musola gitu, dikasih ruangan. Baik-baik sih, mereka mengerti sama ya perbedaan agama, mereka sangat menghargai kita punya agama gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen ngerantau ke Jepang ya mudah-mudahan dapat perusahaan yang baik. Tapi kataku sih baik-baik orangnya. Bilang aja kita apa adanya, kita kasih tahu kita nggak bisa makan babi, kita nggak bisa minum bir. Mereka kan suka ada yang ngajakin, ayo minum bir atau ayo makan apa yang bakar-bakaran gitu, yakinikuan, makan babi gitu, putaniku. Yang aku bilangin dari awal juga aku nggak ada. Terus kalau ada yang ngasih makan gitu, teman-teman orang Jepang sendiri langsung yang kayak protek sendiri kan,
ini ada babinya nggak nih, nanya ke temennya kan, ini ada babinya nggak nih, oh ini nggak ada ya, akhirnya aku dapet juga gitu kalau nggak ada babinya. Itu aku ngerasa wih, ini ya mungkin ini support banget buat aku sendiri, jadi kayak ya alhamdulillah ya Allah, teman-teman baik banget di sini gitu. Ya intinya itu sih. Tapi ya yang pertama yang teman-teman ya jangan takut buat kerja di sini ya, walaupun kita minoritas. Paling yang aku agak susah itu mungkin untuk sholat Jumat, karena masjid di tempatku ini cuma satu, daerah Kumamoto yang di bagian kota, sedangkan aku harus ke sana itu sekitar 45 menit pakai kereta. Dari sini ke stasiun 30 menit, jadi sekitar 1 jam 15 menit harus ke masjid, jadi agak susah. Terus kerjanya aku nggak bisa, gimana ya, nggak bisa tepat di hari Jumat, liburnya nggak bisa karena ngacak banget liburnya. Jadi gitu aja buat teman-teman untuk di Jepang. Sangat ya, mudah-mudahan teman-teman ya, mohon maaf ya, bukan muslim aja ya, yang mungkin yang non muslim, ada yang Kristen, ada yang Buddha dan lain-lain ya, bilang aja ke perusahaan gitu kalau masih ada sembahyangnya kayak muslim kan ada 5 kalinya, ada 5 kali sembahyang sehari, bilang aja. Kalau Kristen kan mungkin seminggu sekali hari Minggu ya jujur aja bilang ke perusahaan apa pantangannya yang nggak boleh. Kalau kita sodang, kita musyawarahin, pasti perusahaan ngerti. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.